Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama yang percaya, kita katakan, Amin. Amin. Saya sapa terlebih dahulu bagi kita semuanya. Shalom. Iya, salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara datang di tempat ini, maka kita akan tetap merasakan berkat kuasa ibadah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelumnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, ibadah dalam aturan ilahi, dan hari ini topiknya tetap bernuansa ibadah. Karena saya anggap hal yang penting, ya. Segala sesuatu kalau kita rasakan berkat Tuhan itu ada menyertai kita dan kita berkata Allah itu adalah Immanuel, buktikan. Apa buktinya? Beribadah. Kan kebanyakan orang Kristen, ya, artinya yang KTP lah ya, yang tanpa pertobatan, mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi jarang datang beribadah. Ini salah satu cara kita mengungkapkan syukur kita datang kepada Tuhan dengan beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah, kalau tidak datang beribadah, ya jelas Bapak Ibu Saudara tidak merasakan berkat Tuhan. Pagi hari kita sudah menghirup udara yang segar, kita tidak bayar, itu semua gratis dan cuma-cuma diberikan. Kesehatan, kekuatan sudah Tuhan berikan. Maka ungkapan kita syukur kepada Tuhan, tetap datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya sampaikan adalah ekspresi dalam beribadah. Setiap agama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara amati, setiap agama yang diakui di Indonesia maupun yang tidak diakui di Indonesia, ataupun aliran-aliran kepercayaan, ataupun agama-agama suku, semuanya punya ekspresi dalam ibadah. Di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada ekspresi beribadah kepada Tuhan itu kaku, gitu ya. Kalau saudara selidiki Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada ekspresi ibadah kaku. Arti kaku ini saudara-saudara tadi sudah disampaikan worship leader ya. Kita harus ada suatu gerakan gitu ya. Suatu emosional kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Markus 12 ayat 30, di situ berkata, mengasihi Tuhan ada beberapa komponen, 4 ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. 4 komponen inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hanya segenap hati, tetapi tidak segenap jiwa, tidak segenap akal budi, tidak segenap kekuatan, ini dikategorikan ibadah ritual yang biasa saja atau agamawi, inilah ibadah yang kaku. Nah, saudara perhatikan agama-agama lain, mereka punya rasa ekspresi mereka kepada sesembahannya. Ya, ada yang di depan pintu, di luar mereka memberikan sesuatu sesembahannya kepada Tuhannya. Ada mereka sangat yakin mereka beribadah dengan memberikan waktu-waktunya, sampai ada yang 5 kali waktu sehari, 10 kali sehari, begitu ya. Nah, ini ungkapan setiap agama. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan salah menyembah kepada Allah. Karena Allah-Allah lain itu adalah disebut berhala.
kalau tidak tertuju kepada Allah di dalam kebenarannya. Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Nah, ibadah kekristenan saudara-saudara adalah ibadah yang ekspresinya adalah spontanitas. Artinya tidak diikat dengan suatu metode atau cara-cara ritual. Ibadah kekristenan adalah ibadah spontanitas, tidak diatur dengan syariat-syariat, dogma. Tapi ibadah kekristenan hanya diatur oleh firman Allah. Jadi ukuran kita adalah firman Allah. Nah, ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, mari kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, kerahkanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa itu segenap hati? Tidak perlu saya akan jelaskan. Saudara sudah mengerti apa itu segenap hati. Apa itu segenap jiwa juga sudah mengerti. Apa segenap akal budi juga sudah mengerti. Apa segenap kekuatan juga sudah mengerti. Jadi tidak ada ibadahnya kalau kita memuji menyembah Tuhan semuanya tapakur. Ya, tidak ada tapakur ya. Jadi ibadah kita itu spontanitas, ingat tidak terikat dengan ajaran gereja, tidak terikat dengan ajaran agama. Kita hanya terikat dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Maka inilah nanti akan saya buka adalah tentang ekspresi di dalam ibadah kekristenan. Nah, yang pertama ya, ekspresi kita dalam mendengarkan firman Tuhan, atau juga saya yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara-saudara, yang diurapi itu adalah nabi, imam, dan raja ya, yang diurapi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap hamba Tuhan yang di atas mimbar yang sudah dipercayakan oleh Bapak Gembala, percayakan dan aminkan itu diurapi. Amin ya. Yesus berkata, saudara-saudara, dalam Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Nah, ketika firman Allah disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena firman itu pasti 100% adalah benar adanya. Firman Allah itu tidak kontradiksi. Firman Allah itu ayat demi ayat tidak berlaga. Tapi firman Allah itu ayat menjelaskan ayat itu bersambung dia. Jadi kalau saudara mendengarkan ada hamba Tuhan, ya, ekspresi hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, bentrok ayat demi ayat saudara-saudara, itu Bapak Ibu Saudara itu tidak diurapi. Tidak mungkin firman Allah itu disampaikan diurapi Tuhan kalau ayat demi ayat yang disampaikan itu bertolak belakang. Ya, saya kasih contoh kasus-kasus di era sekarang di masa pandemi ini, saudara. Saya tidak yakin kalau hamba Tuhan itu mempostingnya itu diurapi. Saya tidak yakin karena tidak alkitabiah. Jadi yang diurapi itu adalah seturut daripada kebenaran firman Allah. Orang Farisi, ahli Taurat menyampaikan firman Allah itu memang seturut hukum-hukum yang disampaikan kepada bangsa Israel. Dengarkanlah mereka, kata Yesus, karena memang hukum-hukum Musa, hukum Taurat disampaikan itu benar adanya, maka dengarkanlah mereka. Tetapi jangan ikuti kelakuannya. Berarti karakternya tidak diubah. Karakternya belum mengalami proses. Tahu firman, tahu teologi, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Tapi ingat, firman yang disampaikan itu harus didengar. Tapi kalau ada ayat demi ayat tidak sesuai Bapak Ibu Saudara, maka sesungguhnya itu tidak ada pengurapan dalam hal itu. Contoh kasus yang saya katakan adalah suasana pandemi ini. Suasana pandemi ini sejak tahun 2020 ya,
2020, 2021 sampai 2022 ini, dan diprediksi itu hanya 5 tahun, ya. Karena ada nubuat hamba Tuhan hanya 5 tahun, nanti ini suasana seperti flu biasa saja begitu ya. Kalau kita sudah divaksinasi gitu. Nah, saya amati Bapak Ibu Saudara, ini hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan karena harus ada ekspresi dalam kebenaran. Kalau saudara mudah disampaikan kabar hoax begitu ya. Saudara lihat, jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh, karena saya baca ada postingan begini. Suatu hari orang-orang yang divaksinasi akan menyesal. Akan menyesal. Ya. Dan apabila ada menyesal, kami siap melayani doa pelepasan bagi orang-orang yang sudah divaksinasi. Secara standar firman Allah, hamba Tuhan mau ngomong begitu saudara, itu tidak alkitabiah. Memangnya kenapa divaksinasi? Dan diklaim vaksinasi itu adalah gen antikristus. Vaksinasi itu adalah alat daripada konspirasi untuk menyatukan dunia dengan satu tanda. 666. Inilah banyak terpengaruh. Jadi hamba-hamba Tuhan sudah ada terpengaruh, ada yang setuju vaksinasi, ada yang tidak setuju vaksinasi. Saya katakan demikian saudara, karena ekspresi hamba Tuhan itu harus benar menyampaikannya. Amin. Kalau Roh Allah ada di dalamku, tentunya Roh Kudus menuntun kepada kebenaran. Tapi kalau Roh Allah tidak ada padaku, Roh Allah tidak ada padaku, maka apa yang saya sampaikan tentunya akan banyak penyimpangan-penyimpangan. Tidak mungkin Roh Kudus itu menyesatkan. Sampai ada yang berani bernubuat, aku telah bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Roh Kudus mengatakan, jangan divaksinasi. Itu saudara, ujilah segala roh. Amin ya. Kalau hamba Tuhan mengekspresikan firman Tuhan disampaikan itu, berat sebelah, saudara dengan bijaksana itu tidak benar. Nubuatan harus sama dengan firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu nubuat palsu, artinya lu buat-buat. Saya katakan, ya, yang memposting begitu itu nabi palsu. Kalau saya beranikan mengatakan kepada dunia ini, dipublikasikan, saya katakan, Bapak Ibu jangan divaksinasi. Itu antikris. Kami siap untuk mengadakan doa pelepasan. Karena saudara sudah diikat antikris. Saudara, itu tidak alkitabiah. Itu tidak patut didengar. Haleluya. Supaya saudara tahu ekspresi ya. Saya akan sampaikan tentang ekspresi ini. Supaya tahu saudara ekspresi hamba Tuhan itu yang menyampaikan itu. Nah, kenapa demikian? Secara eskatologi, kalau dikaitkan itu di Wahyu 13, 16 sampai 18 Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikaitkan ke sana itu peristiwanya di zaman antikris. Setiap orang yang menerima tandanya sudah menyembah berhala, yaitu antikris, dan tidak ada pengampunan. Kalau sekarang zaman Roh Kudus yang tidak ada pengampunan itu adalah menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Tapi di zaman antikris, kalau sudah menerima tanda itu tidak ada pengampunan. Berarti vaksinasi tidak ada kaitannya dengan tanda 666. Mengapa dikatakan demikian? Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, berarti saya tidak layak bagi Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah menerima vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Berarti saya antikris, saya nggak ada pengampunan gitu. Saudara, itu tidak alkitabiah. Ya,
itu tidak benar adanya. Banyak hal informasi-informasi saudara seleksi ya, jangan telan bulat-bulat apa yang disampaikan di media sosial, Facebook, Instagram atau YouTube, saudara saring. Dan ingat ukurannya kembali firman Allah. Itu ekspresi bagi hamba Tuhan menyampaikannya harus dipimpin dan disertai Roh Kudus. Setiap huruf, setiap kata, kalimat Roh Allah yang mengajari. Sampai ada bersyarat begini hamba Tuhan mengatakan, kalau enggak percaya kalian, berdoalah 4 jam, maka Roh Kudus berkata vaksinasi itu antikris. Itu keterlaluan gitu ya. Doa 4 jam, harus berdoa 4 jam. Enggak perlu doa 4 jam. Konfirmasi kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, ya, Gereja Bethel Indonesia, saya tegaskan ulang kembali, Sinode GBI dari pusat sampai daerah-daerah semuanya menyarankan vaksinasi. Kalau saudara kenal Bapak Gilbert Lemondong, ya, dia nyampaikan. Kalau saudara dengar yang lainnya juga menyampaikan. Ngapain kita segelintir mendengar hamba-hamba Tuhan yang mencari sensasi, mencari heboh, mencari like gitu ya, nggak perlu. Ya, dengar hamba-hamba Tuhan yang sudah berpengalaman bersama-sama dengan Roh Kudus melayani jemaat Tuhan. Haleluya. Itu kapasitasnya. Nah, itu ekspresi. Banyak hal saudara-saudara, bukan berarti saudara kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, saudara memilah-milah, tidak. Artinya satu hal, kalau tidak alkitabiah, saudara tidak perlu dengarkan. Apa itu bahasa roh misalnya? Ada juga ya mengatakan sesat bahasa roh itu bahasa setan, bahasa roh itu yang lain tak apa, nanti akan saya jelaskan kembali. Itu juga banyak hal yang menyampaikan, saudara tidak perlu meresponnya, menanggapinya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara itu ekspresi dalam penyampaian firman Allah. Bagi kita yang mendengarnya, apa ekspresi kita? Coba kita lihat firman Allah. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat 20. 1, 2, 3 ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji Allah tertulis di perjanjian lama, tertulis di perjanjian baru. Respon kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dan perkataan amin ini jangan dianggap ajaran Pentakosta atau kalangan karismatik. Karena orang mengatakan, kalau ada mengatakan misalnya hamba Tuhan, amin saudara. Oh, itu ajaran Pentakosta atau karismatik, ciri khasnya. Kalau jemaat itu mengatakan amin, oh itu jemaat Pentakosta atau karismatik. Tidak. Tidak. Walaupun yang sudah mendahului adalah jemaat Pentakosta maupun jemaat dari kalangan karismatik. Jadi arti ayat ini mengatakan semua janji Allah, ya, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Respon kita adalah amin ketika firman Allah diberikan atau ditaburkan. Di perjanjian lama 1 Tawarik 16 ayat 36. Seluruh bangsa Israel ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka mengatakan amin, terpujilah Tuhan. Amin, haleluya. Begitu ya ekspresi kita. Satu hal, jangan ekspresi kita hanya diam saja gitu ya. Artinya ekspresi kita adalah setiap janji Allah yang diberikan kepada kita, ditaburkan kepada kita, kita mengatakan amin. Amin saudara.
Ya, kita mengatakan amin. Kalau kita mengatakan amin, sesungguhnya itu untuk memuliakan Allah. Amin. Nah, tapi perlu kita waspadai saudara-saudara. Yang perlu kita waspadai ketika hamba Tuhan menyampaikan, saudara yang mendengar ekspresinya amin, tapi harus tahu siapa yang menyampaikan. Ya, sekali lagi, kalau di atas mimbar tentunya sudah dipercayakan Bapak Gembala. Tapi kalau saudara mengaminkan segala firman Allah yang disampaikan di media sosial, YouTube, Facebook, saudara bijaksanalah mengaminkannya. Jangan ketik amin kalau itu tidak benar. Makanya ada beberapa ya jemaat di sini, saya Japri, jangan katakan amin, jangan melaikkan. Itu nubuat palsu, saya bilang, nggak perlu diaminkan. Yang diaminkan itu adalah sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi saudara-saudara, ketika di atas mimbar ini, semua hamba-hamba Tuhan yang naik di atas mimbar itu sudah diseleksi, sudah dipercayai hamba Tuhan, terkhususnya Bapak Gembala. Siapapun yang menyampaikan di atas, dari kelas kapasitas yang besar, kapasitas yang sedang, kapasitas yang menengah, bawah, saudara-saudara, haruslah kita mendengarnya ya dan amin. Tidak ada mengkastakan. Di dalam iman Kristen, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang melayani, kalau kita sudah melihat, mendengar di atas mimbar, tidak boleh mengkastakan. Contohnya, saya hamba Tuhan dari Jakarta, saya utusan Pak Gilbert Lemondong, misalnya. Saudara langsung responnya kan segar gitu ya, fresh, ya amin, begitu. Tapi kalau saya misalnya, saya ya pejabat gereja yang belum pernah go internasional, saudara aminnya pun redup misalnya begitu ya. Saudara, dalam Kristen tidak ada kasta. Kasta dalam Kristen itu sama dengan saudara-saudara ya melevel-levelkan, dan ini tidak alkitabiah sebagai kita yang mendengar ekspresinya ya dan amin kepada firman Allah. Contoh, kalau di agama lain ada kasta Brahmana gitu ya, sampai terkecil kasta Sudra. Itu orang-orang agama tersebut lebih mendengar itu yang kasta Brahmana gitu. Contoh kasta Brahmana itu sudah memiliki jemaatnya 10.000, 5.000 orang. Ketika menyampaikan firman Allah itu yang didengar. Tapi kalau ada jemaat yang maksud saya ada hamba Tuhan kelas kampung ya, dari si borong-borong misalnya, jemaatnya hanya ya 12 orang diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara sudah merasakan sepertinya sudah mengkategorikan Bapak Ibu Saudara, itu tidak baik ya. Itu namanya mengkastakan. Jadi ekspresi hak Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengarkan firman Tuhan itu saling sahut menyahut, saling ada sambung menyambung, menerima dan meresponnya. Amin. Dan ekspresi selanjutnya, ekspresi di dalam penyembahan. Seluruh agama sekali lagi punya ekspresi di dalam penyembahan. Dalam Kristen dikenal ada pujian dan ada penyembahan. Apa itu pujian? Apa itu penyembahan? Tidak perlu panjang lebar disampaikan, tapi kita mengerti ya, penyembahan itu kita rasakan, kita berikan sesuatu nilai yang tertinggi kepada Tuhan. Apa nilai tertinggi? Apakah harta kita? Apakah pekerjaan kita? Nilai tertinggi itu bahasa Yunaninya, penyembahan itu adalah proskuneo. Harus saudara pahami, proskuneo itu penyembahan kepada Allah yang maha mulia. Bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan anak kita, tetapi Sang Khalik pencipta langit dan bumi, itulah yang menerima hormat yang setinggi-tingginya. Walaupun demikian saudara, ingat ini ada contoh kasus seorang bapak mau meninggal, ya, dia berikan pesan begini,
Ini dari teman ya. Teman saya yang tidak dari gereja kalangan Pentakosta atau karismatik, tapi ya gereja lain lah ya. Ketika ayahnya meninggal, dia pesan kepada anaknya, "Nak, kalau bapak meninggal, jangan sekali-kali kau pergi ke gereja Pentakosta itu." Gitulah kira-kira ya. Jangan sekali-kali kau pergi ke gereja karismatik itu. Ini pesan bapak yang terakhir. Jangan pergi kau. Dan meninggallah sang ayah ini. Diajak, nggak mau lagi. Kenapa? Karena pesan ayahnya, mendiangnya, almarhum mengatakan, nggak boleh aku ke sana, bapakku yang pesan, bapakku yang bilang. Kalau itu saudara-saudara, nilai tertingginya adalah orang tuanya. Tapi nilai tertinggi kalau dia sadar, nilai yang tertinggi setinggi-setingginya bukanlah orang tua. Kita hanya sebatas menghormati ayah dan ibu kita. Tapi nilai hormat tertinggi bukan ayah dan ibu kita. Sekalipun ada pesan terakhir yang tidak alkitabiah disampaikan kepada kita, itu kita tolak mentah. Salahkah saya sebagai anaknya? Tidak salah. Yang salah melakukan apa yang dikatakan perintah yang tidak benar. Tapi perintah yang benar adalah proskuneo, memberikan hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan. Saudara datang kemari memberikan hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan, kalaupun ada sebenarnya yang harus dikerjakan. Ya, ada yang mau dikerjakan, tapi saya memberikan hormat tertingginya kepada Tuhan, bukan di rumah. Ini kan banyak ya, hari Minggu di rumah aja santai-santai. Nilai hormatnya adalah ya pekerjaannya, usahanya, keinginannya, itu nilai hormatnya, tetapi tidak Tuhan. Kalau nilai hormatnya demikian, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka nilai tertinggi adalah kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, rajinlah beribadah, datanglah beribadah. Ibadah Selasa, ibadah Jumat, dan ibadah-ibadah kita selanjutnya itu menyatakan ekspresi kita untuk datang beribadah, kita memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam penyembahan saudara ada ekspresi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ya, satulah saya bilangnya, nggak usah pertama. Yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, sekarang bagian daripada yang kedua, yang pertama, yaitu pertama adalah ekspresi primer. Saudara harus tahu ekspresi primer itu apa-apa saja. Coba kita lihat di kitab Kolose 3. Kolose 3 ayat 16. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara-saudara yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan di ayat ini adalah menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Itu terjemahan baru. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, ini dikatakan demikian. Nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani, bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Ada kata perasaan. Ya, kalau kita nyanyi harus dibawa perasaan. Haleluya. Jangan saudara logika. Ya, kalau logika ritual biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita bernyanyi dibawa ke dalam perasaan. Ini ekspresi emosional kita. Sudah meresap dalam perasaan kita. Mau bilang haleluya, puji Tuhan. Itu indah sekali mengatakannya. Amin. Saya katakan ini saya ambil dari bahasa Indonesia
sehari-hari ada kata dengan perasaan. Syukur di dalam hatimu. Inilah ekspresi primer, saudara-saudara. Saya akan jelaskan satu persatu. Saudara harus bisa ekspresi primer ini dilakukan. Kalau nggak bisa dilakukan berarti ibadahnya kaku. Ingat, Kristen tidak kaku. Ekspresi primernya ini yang pertama menyanyikan mazmur. Tahu saudara mazmur itu apa? Raja Daud itulah penulis kitab Mazmur, ya. Raja Daud menulis nyanyian-nyanyian, ya, tidak ada not balok, not angka ditulis, dan dia langsung spontanitas berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ditulis, iya, dan seterusnya, begitu ya. Dia tulis. Bermazmur, saudara harus bisa. Ini ekspresi primer. Kalau kebutuhan kita, primer itu apa? Makanan ya. Makanan, minuman. Gak bisa lepas ya, primer ya. Ekspresi primer, saudara, bukan berarti kalau mari kita bermazmur, saudara tapakur diam. Saudara diam aja gitu. Ini kembali bukan ajaran karismatik atau ajaran Pentakosta. Ini firman Allah. Saudara harus tahu mazmur itu apa. Menyanyikan mazmur, ya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang besar. Gunung batuku, kota pertahananku. Engkau Immanuel menyertai aku. Itu mazmur, nyanyian mazmur. Ya. Semua sudah bisa lah ya, nggak usah diajari, saudara. Ini ekspresi primer bermazmur itu memberikan kata-kata memuliakan, mengagungkan nama Tuhan tanpa saudara ada baca teks. Nah, nggak perlu baca teks gini, gitu ya. Bermazmur seperti Raja Daud, spontanitas, apa yang mau ditulisnya, entah puisi tulisnya, gitu. Atau dengan ungkapan, ya, itu namanya bermazmur. Belajar kita, ekspresi primer kita bisa melakukan nyanyian mazmur bagi nama Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara harus bisa bermazmur. Kalau di gereja tradisi kan nggak ada mazmur ya, nggak ada mazmur, nggak dikenal itu apa mazmur. Mazmur yang dikenal adalah kitab Mazmur aja. Tapi dikatakan di ayat ini, nyanyikan mazmur. Kalau nyanyikan mazmur bukan berdoa. Ketika kita bermazmur bukan berdoa. Tuhan berkati aku banyak masalah Tuhan. Pergumulan keluargaku, anakku Tuhan. Itu bukan bermazmur ya. Bermazmur sekali lagi adalah nyanyian mazmur, memuliakan, mengagungkan, menyembah kepada Sang Khalik itu. Memberikan hormat yang tersetinggi-tingginya kepada Tuhan dengan kata-kata, dengan irama kita masing-masing. Kalau saya bermazmur, saya berbeda dengan mazmur Pak Utabarat gitu ya. Pak Utabarat bermazmur beda dengan Pak Simanung Khalid yang bermazmur. Berbeda, nggak sama ya. Kita semua berbeda bermazmur karena dari hati kita. Karena dikatakan tadi ya, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dengan perasaan syukur di dalam hati kita. Saudara nggak perlu mengucap syukur dengan ada kata-kata teks di depan, saudara melantunkan mazmur, itu tidak. Tapi di hati kita yang dalam, kita ungkapkan kepada Tuhan, inilah ekspresi primer. Menyanyikan mazmur, semuanya harus bisa. Ya. Dan puji-pujian. Tentunya segala sesuatu kita muliakan Tuhan, puji-pujian. Dan nyanyian rohani. Ya tentunya sudah ada teks lagunya. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini saudara-saudara adalah ekspresi primer. Tentunya ekspresi primer ini juga diiringi dengan gerakan. Bermazmur kita angkat tangan, boleh silakan. Mau bertepuk tangan, silakan. Mau bersujud, silakan. Itu ekspresi primer kita. Tapi ingat, tidak ada syariat-syariat yang mengatur. Saudara, kalau agama lain kan ada begitu ya.
Sekali sujud, sujud semua. Sekali berdiri, berdiri semua. Berlutut, berlutut semua. Itu syariat namanya. Tetapi dalam kekristenan tidak ada syariat. Kita dengan segenap hati kita ekspresikan kepada Tuhan. Kalau saudara mau menangis, silakan menangis. Kalau saudara mau berlutut, silakan berlutut. Mengangkat tangan, silakan angkat tangan. Bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Kalau hamba Tuhan yang lain, ya saya dengar, Pak, di mana ada kata tepuk tangan kita memuji Tuhan di perjanjian baru. Sampai kapanpun kalau itu dibahas-bahas, tidak ada tertulis memang. Ya, ini singgung menyinggung ini kadang-kala hamba Tuhan mau ngajak berdebat begitu ya. Kalau logos ini main logos, padahal kan kita perasaan kita di hati kita gitu. Kalau mau logos ditanya lagi, di mana musik pakai musik di perjanjian baru? Gak ada. Saulus dan Silas bernyanyi nggak pakai musik, ya enggak lah pakai musik. Karena di mana dia? Di penjara. Betapa baiknya Engkau Tuhan, musik misalnya, kan nggak mungkin ya. Tangannya digari, kaki digari. Saulus dan Silas, maka terjadilah gempa. Itu kuasa pujian, ya. Nggak pakai musik. Gereja mula-mula di awal di Bait Allah mungkin tidak ada musik. Ini saudara namanya ekspresi. Lebih banyak terungkap di perjanjian lama, gitu ya. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Pujilah Tuhan. Lalu akan Allah dengan sorak-sorai, bertepuk tangan. Itu memang sudah Alkitabiah. Jadi kalau dikaitkan perjanjian baru, di mana ekspresi bertepuk tangan, mengangkat tangan, ya, bermain musik, saudara, memang tidak ada tertulis di perjanjian baru. Tapi kita percaya perjanjian lama, perjanjian baru itu janji Allah, itu firman Allah, semuanya harus bisa digenapi. Amin. Apakah salah mengangkat tangan, bertepuk tangan? Tidak salah. Kalau ada saudara mendengarkan dari yang lain mengatakan itu ibadahnya harus sangat tertib sekali, sampai uang logam pun jatuh itu kedengaran. Harus begitu katanya beribadah, harus berhikmat. Saudara, ada waktunya kita beribadah itu suasananya hikmat, ada saatnya beribadah itu suaranya riuh, gemuruh, bersorak-sorai, bertepuk tangan, itu ekspresi. Jadi kalau jawabannya apa? Ya kita ekspresikan. Haleluya. Kita ekspresikan, ekspresi primer kita artinya begini, semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa bermazmur dalam iman Kristen. Semua orang percaya bisa melantunkan nyanyian rohani. Bisa mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Gak mungkin gak bisa. Selama mulut kita ini saudara diberikan Tuhan, ya bisa berkata-kata, keluarkanlah kata-kata tersebut. Amin. Kristen ibadah tidak kaku. Harus ada kata-kata yang keluar kita berikan kepada Tuhan. Itu ekspresi primer. Nah saudara, ada lagi yang lainnya. Saudara harus pahami. Ekspresi yang lain saudara adalah ekspresi sekunder. Dalam beribadah, ekspresi sekunder ini adalah manifestasi yang bisa muncul pada seseorang saat menyembah Tuhan. Belum tentu semua orang dapat gitu ya. Itu ekspresi sekunder. Jadi misalnya begini, ekspresi sekunder. Ya. Saya menyembah Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Air mata bercucuran gitu ya. Sekali-sekali jangan meremehkan atau merendahkan kalau orang menyembah Tuhan ekspresinya biasa aja. Haleluya, bahkan tertawa dia. Haleluya. Saudara bilang, apa itu? Datang si ekspresi satu lagi mengatakan, apa itu kok nangis-nangis sih ya? Menyembah Tuhan kok nangis sih ya? Ekspresi sekunder itu adalah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu spontanitas kita, ekspresi sekunder. Dan itu berbeda dengan satu sama yang lain. Itulah dikatakan ekspresi sekunder. Tidak saling menghakimi. Kalau saya menangis menyembah Tuhan, itu ekspresi saya. Belum tentu ya yang marga sinurat menyembah Tuhan dia menangis, belum tentu. Ekspresi sekunder tidak bisa pukul rata.
Selidikilah saudara. Kalau saudara amati dalam gereja, yang menangis berapa orang? Nah gitu ya. Berdosa? Tidak dosa. Yang tidak menangis? Berdosa? Tidak berdosa. Itu ekspresi yang tidak semuanya orang memilikinya dan secara serentak bisa merasakan demikian. Ada yang ekspresinya hanya diam saja, Tuhan aku bersyukur kepadamu. Aku mengucap terima kasih Tuhan atas pertolonganmu. Setetes air mata pun tidak dicurahkan, tapi hidupnya berbuah. Ada orang yang ekspresinya menangis setiap ibadah, tetapi di luar bertengkar dengan tetangga. Betulkah itu? Ya, menyinggung tetangga kiri, menyinggung tetangga kanan, tapi kalau di gereja angkat tangan dia. Ada tetangga kami begitu, ada. Saya pun heran lah, aduh gini aku. Bukan gila ya, tapi heran gini. Aduh, apa istilahnya? Tepuk jidat. Bisa ya menyembah Tuhan, bisa ya menangis, bisa ya. Tapi lingkungan tetangganya, wah SKT-an bermusuh-musuhan. Maksud saya saudara, ekspresi kita ungkapkan kepada Tuhan, tapi nyatakan dalam perbuatan. Amin. Saudara menangis, saudara bersuka cita dalam ekspresi dalam Tuhan. Ini sekunder ya. Maksud saya bukan tidak penting. Maksud saya sekunder ini artinya manifestasi ekspresi kita ini berbeda satu sama lain dan tidak saling menghakimi satu sama lain. Itulah kau. Udah 5 tahun kau beribadah di rumah Tuhan. Gak pernah kulihat engkau menangis dalam beribadah. Ini menghakimi namanya. Itulah kau. 5 tahun kau beribadah di tempat ini. Selalu kau datang ke gereja, nangis saja kerja kau. Nangis saja kerja kau. Tapi lihat buahmu gak ada. Nah, ini juga jadi menghakimi. Ya kan? Maksud saya, ekspresi sekunder ini buktikan hasilnya, buktikan buahnya. Amin. Ya. Memang alangkah indahnya dan damainya kita bisa menyembah Tuhan dengan menangis. Tapi ingat, di dalam kebenaran. Ada orang menyembah Tuhan, ekspresi sekundernya dia menangis, tapi karena ada masalah, anak mungkin yang sakit, atau baru berduka, itu bukan dalam kebenaran. Ya, bisa saja orang ekspresi yang menyembah itu menangis, tetapi tidak dalam kebenaran. Kalau dalam kebenaran dia menangis, dia mengalami introspeksi diri, aku harus berdamai dengan semua orang. Maka tangisanku ini tidak tangisan yang sia-sia. Semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka saya katakan saya tepuk jidat. Bisa menangis, menyembah Tuhan, tapi bermusuhan dengan si A, bermusuhan dengan si B, tetangga A, tetangga B. Ada ya hasil pengamatan. Maksud saya, ekspresi sekunder itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi ekspresi sekunder dalam beribadah. Bagi yang sudah menerima bahasa roh, jangan sekali-kali juga meremehkan orang yang berekspresi tidak dapat memiliki bahasa roh. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki bahasa roh, dia ekspresinya, dia menghakimi bahasa roh dalam penyembahan. Contoh, apa itu? Laba-laba di sana, laba-laba di sini misalnya. Dia ngomong begitu, itu ada itu konten YouTube begitu. Ya, itu dibuat-buat. Nah saudara, nggak perlu, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Ada yang mengatakan lagi demikian, ekspresi sekundernya berbahasa roh ini adalah, kau udah sekian tahun, udah 10 tahun, tapi belum ada saya dengar berbahasa roh. Nggak benar hidupmu, langsung gitu katanya kan. Nggak benar hidupmu, ada dosa dalam hatimu. Itu sudah menghakimi. Padahal ada juga, saya bilang tepuk jidat, ya, menyembah Tuhan, menangis, bahasa rohnya melengking-lengking. Ya, kalau tetangga bilang begini, tetangga bilang,
Memanglah kalau ibu ini bahasa yang saya buat, tapi pengertian seperti itu. Memanglah kalau ibu ini, kalau dalam kumpulan kami dalam STM, dia nangis saja berdoa, angkat tangan. Ya, ada ucapan-ucapan bahasa-bahasa lain begitu. Tapi gitu ya. Saudara, itu bahasa roh palsu. Ekspresi sekunder berbahasa roh itu ada buahnya. Kalau kita berani berbahasa roh, menyembah Tuhan, ekspresi kita, buktikan sekali lagi ada buahnya. Kalau kita berbahasa roh, kita mengucapkan bahasa roh, tapi ada kepahitan di hati kita, permusuhan dengan sesama, perselisihan, saudara, bahasa roh palsu. Saya katakan palsu gak benar. Dia mengucapkan begitu tapi hidupnya tidak benar, itu palsu. Tapi kalau bahasa roh yang betul-betul kita ungkapkan kepada Tuhan, ada muncul dalam proses lambat laun ya, gak langsung sempurna, lambat laun penguasaan diri, sabar, kasih, sukacita. Karena kita sudah dikuasai roh, sehingga kita menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Bahasa roh kita itu betul-betul Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan mengungkapkannya dengan sangat-sangat sakral sekali. Haleluya. Itu ekspresi, ya, ekspresi sekunder dalam beribadah. Nah, ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Ekspresi yang lain, saudara-saudara, selain bahasa roh, juga ada ekspresi bernubuat. Ketika orang menyembah, ya, orang percaya menyembah kepada Tuhan, kadang-kala ada nubuat yang dikeluarkan. Ada nubuat dikeluarkan. Saya tanya kepada kita semua, apakah semua orang miliki? Tidak ya? Apakah semua orang miliki? Tidak. Yang bisa bernubuat dalam ekspresinya, jangan sekali-kali meremehkan orang beribadah yang tidak bisa bernubuat. Enggak bisa. Ekspresi sekunder itu berbeda-beda. Nah, ada yang bernubuat tapi uji. Apa yang dibuat nubuatkannya? Bisa lu buat-buat gitu ya ekspresinya ya. Saya mendengar suara Tuhan di sini. Bapak Gembala harus menikah lagi katanya misalnya. Betul enggak itu misalnya? Kan enggak ya? Yang di belakang begini begitu. Saudara, belum tentu, karena kalau yang bernubuat berekspresi itu ada konfirmasi dengan Bapak Gembala. Harus ada konfirmasi kepada Bapak Gembala. Makanya kalau saudara dengar orang-orang yang berekspresi nubuat langsung diviralkan di YouTube, tanya dulu, siapa gembalamu? Oh, saya nggak ada perlu gembala, saya kan kata Roh Kudus. Stop, tidak benar. Ya, nggak benar. Ditanya, siapa gembalamu? Oh ya, ini. Sudah ada izin gembala, konfirmasi, oh enggak ada, salah nubuatmu, lu buat-buat itu. Jadi harus konfirmasi. Ketika kita menerima ekspresi sekunder, saudara mungkin ketika dalam beribadah, ya Roh Kudus berkata, memberikan suatu nubuatan, itu harus konfirmasi kepada hamba Tuhan, barulah disampaikan kepada jemaat. Artinya minta izin dulu gitu. Pak, saya mau bersaksi gitu ya. Saya mau ceritakan. Sini dulu sini. Apa mau Bapak bilang? Oh, ya. Hamba Tuhan tahu. Oh, tunggu dulu Pak. Bisa jadi tunggu dulu. Masih diuji. Tapi kalau dengar Bapak Gembala, oh iya, silakan. Itu baru betul. Itu ekspresi yang betul untuk bernubuat. Nah, dari ekspresi primer, sekunder, sekarang kita lihat ekspresi fenomenal. Ya. Ekspresi fenomenal ini paling banyak muncul di kalangan gereja-gereja Pentakosta, di kalangan gereja harismatik. Ya. Apakah ekspresi fenomenal itu saudara-saudara? Selain dia berbahasa roh, ekspresi fenomenal ini jarang terjadi. Ekspresinya ini seakan-akan berlebih-lebihan. Bukan berarti kita mengatakan itu tidak dari Tuhan. Tapi kita bijaksana melihatnya, ekspresi fenomenal ini ya diwaspadai sekali. Bisa karena emosionalismenya. Ada ismenya, tahu ya. Kalau emosional lain cerita. Tapi kalau saya katakan emosionalismenya muncullah fenomenal, itu tidak benar. Apakah ekspresi dalam beribadah, ekspresi fenomenal ini saudara? Contoh, pernah dengar Toronto Blessing ya?
Toronto Blessing. Ini contoh. Ini ekspresi fenomenal yang dikatakan salah satu pendeta yang cukup besar kapasitasnya mengatakan itu adalah kerasukan katanya. Itu tidak benar katanya ya. Tapi perlu diselidiki. Ekspresi fenomenal ini kalau saudara mengalaminya, saudara akan mengatakan itu salah. Ekspresi fenomenal pada waktu Toronto Blessing itu selain dia berkata-kata bahasa roh, dia bisa histeris, bisa tertawa, bisa menari-nari, lari ke sana, lari ke sini, lompat ke sana, lompat ke sini. Di Toronto Blessing, saudara, itu terkenal sekali. Kalau ditanya, Bapak sudah ngalami? Saya katakan, saya sudah ngalami. Bukan dibuat-buat. Ya, bukan dibuat-buat. Saudara yang belum ngalami, jangan katakan itu tidak betul. Pendeta ini saya katakan nggak betul dia mengatakan demikian, itu sudah menghakimi kerasukan roh jahat. Kata, saya ngalami. Apakah saya kerasukan? Tidak. Ketika saya alami itu, saudara, ada roh yang sukacita yang menguasai saya. Bersukacita, saya nggak bisa diam, saya maunya tertawa aja, tertawa aja. Bukan ada yang lucu, bukan ada yang lucu, bukan ada yang lucu. Ya, ketika dalam penyembahan ada yang tertawa, ya, saya lihat, ya, saya juga bisa tertawa, saudara, itu bukan saya buat-buat, tetapi ada dorongan yang mau buat kita tertawa. Itu ekspresi fenomenal. Saya juga sudah mengalami namanya ekspresi fenomenal, lompat sana, lari sana, ya, angkat tangan, jatuh, terpelak, ya begitu. Saya sudah alami. Kalau ditanya, apakah itu kerasukan? Tidak kerasukan. Ekspresi fenomenal adalah jarang terjadi dalam gereja. Bukan berarti ukuran dalam gereja itu gereja yang sudah rohani, gereja yang sudah hebat dipakai Tuhan. Tidak, ya, jangan mengkastakan. Nah, ekspresi fenomenal ini, saudara, bukan setiap ibadah itu terus dialami. Contohnya, saya beribadah kepada Tuhan, setiap mari kita menyembah Tuhan, saya dalam ibadah terus tertawa misalnya. Dan saya setiap beribadah, saudara-saudara, saya berguling-guling ke sana kemari, berguling sana kemari ke sana terus berguling-guling misalnya. Padahal status saya sudah lama ya saya lahir baru. Sudah lama saya menerima bahasa roh. Sudah lama saya mengalami namanya ekspresi sekunder itu. Sudah lama. Tapi ekspresi fenomenal itu tidak selalu terus-menerus ada dalam kita. Amin. Kalau ada, itu dicurigai, itu emosionalismenya saja. Makanya kutipan dari mereka ambil contoh. Ada anak Tuhan, dia lihat itu ya, hasil rekaman. Dia ekspresinya lari sana, lari sini, dipenuhi Roh Kudus katanya. Lari sana, lari sini, lompat sana, dipijaknya mimbar. Naik sini, hei, pijak lagi, hei, gitu, pijak begitu. Saya tanyalah kepada kita, itu betul nggak ekspresinya? Nggak betul. Itu yang dikutip oleh hamba-hamba Tuhan yang anti bahasa roh. Kutipan, referensi, ini buktinya, kerasukan setan. Ada lagi yang ekspresi fenomenalnya menggelepar-gelepar ke sana, pukul-pukul sana, mungkin meja yang dipukul atau apa yang dipukul. Saudara, betulkah itu ekspresi fenomenalnya? Dicurigai. Kemungkinan, satu, itu adalah kerasukan roh jahat. Dua, karena emosionalismenya saja. Haleluya. Nah, jadi kita dalam beribadah di rumah Tuhan, ungkapkan rasa ekspresi kita kepada Tuhan, tapi ingat selalu ukurannya di dalam kebenaran. Amin. Jadi ada ekspresi primer, ada ekspresi sekunder, ada ekspresi fenomenal. Kalau saudara belum mengalami ekspresi fenomenal, suatu hari kelak saudara alami, rasakanlah itu. Tapi jangan dibuat-buat. Bahasa roh jangan dibuat-buat. Kalau bahasa roh yang dibuat-buat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang hatinya nggak beres. Penuh kebencian, dia berbahasa roh itu justrulah itu berbahaya. Pemalsuan. Dan akibatnya juga nanti akan fatal. Karena apa yang dipalsukan dari Alkitab selalu tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Mari kita berekspresi beribadah sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai sini firman Tuhan kita dengar.